Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi distribusi, saluran distribusi, dan supply chain. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tin Sutina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sulastri dari kelompok 7. Pertama, materi tentang distribusi. Distribusi adalah komponen pemasaran. Dikatakan bahwa kegiatan pemasaran dapat disederhanakan dan dikembangkan atau dimaksimalkan pengiriman barang dan jasa kepada konsumen dalam bentuk pabrikan, sehingga diperlukan jenis atau variasi jumlah, harga, dan waktu sesuai kebutuhan penggunanya. Berdasarkan Hollinson 2010 dalam Fadli et al. 2014, distribusi adalah metode untuk semakin dekat dengan pelanggan. Biasanya itu dianggap sebagai saluran pemasaran untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Menurut Pinardi 1989, dalam Suwarno 2006 mengasumsikan bahwa distribusi perantara hubungan erat dengan distribusi barang kepada konsumen atau pelanggan. Dan asumsi lain juga mengungkapkan distribusi termasuk kegiatan perusahaan untuk menentukan ketersediaan produk untuk sasaran konsumen. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah menyalurkan barang-barang dari produsen konsumen dan membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Yang kedua, materi tentang saluran distribusi. Menurut Walters in Dempsey 1999 dalam Suwarno 2006, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang menggabungkan transfer fisik dan nama produk untuk menciptakan kegunaan untuk pasar tertentu. Menurut Vernon dan Jackson pada tahun 1994, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu bentuk intensif, bentuk selektif, dan bentuk eksklusif. Bentuk intensif yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. Kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Jadi, dapat dikatakan bahwa saluran distribusi adalah lembaga distributor atau penyalur yang berkegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Evi Sulastri. Lanjut dengan saya di poin ketiga, yaitu fungsi saluran distribusi. Di sini ada 9 fungsi saluran distribusi, di antaranya yang pertama ada informasi. Informasi sangat penting dan diperlukan ketika mendistribusikan barang. Informasi dapat ditemukan dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari pelanggan atau customer, yang kedua dari pesaing atau kompetitor, dan yang ketiga dari pemasok atau the supplier. Yang kedua ada negosiasi. Fungsi negosiasi dilakukan oleh anggota saluran distribusi untuk mencapai kesepakatan akhir tentang harga dan isu-isu lain yang terkait dengan proposal sehingga kepemilikan dapat ditransfer. Yang ketiga ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari produk dan meyakinkan target pelanggan untuk membeli. Yang keempat ada pemesanan. Dalam fungsi ini, peserta saluran memproses kebutuhan pelanggan dan mengirim informasi ke rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Yang kelima ada pembiayaan. Fungsi biayaan yaitu mentransfer dana untuk menutupi biaya melalui saluran distribusi. Yang keenam ada pengambilan resiko. Anggota saluran distribusi menanggung beberapa resiko yang terkait dengan distribusi produk dari perusahaan ke pengguna akhir. Yang ketujuh ada fisik. Fungsi fisik yaitu perhitungan dan pengecekan fisik yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi terkait dengan penyimpanan barang dan transportasi. Yang kedelapan ada pembayaran. Di sini ada 2 metode pembayaran. Yang pertama ada metode pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli secara tunai. Yang kedua ada metode peminjaman, yaitu para peserta saluran distribusi memberikan pinjaman kepada pembeli. Yang kesembilan ada kepemilikan.
Fungsi terakhir yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi adalah fungsi kepemilikan. Jika barang telah mencapai konsumen akhir, maka kita dapat mengasumsikan bahwa implementasi saluran penjualan dari perusahaan ke konsumen telah selesai. Untuk poin yang terakhir, yaitu yang keempat, rantai pasokan atau supply chain. Arti rantai pasokan sendiri merupakan serangkaian kerjasama antara beberapa usaha atau perusahaan sehingga dapat memproduksi dan mengirimkan produk dari bahan baku ke produk jadi di tangan konsumen akhir. Adapun dengan nama lain, supply chain management merupakan sekumpulan metode dan pendekatan guna meningkatkan integritas dan efisiensi antara pemasok, manufaktur, gudang, dan toko sehingga barang dagangan dapat diproduksi dan didistribusikan dengan akurat, baik dari sisi jumlah, lokasi, maupun waktunya. Berikut beberapa permasalahan dalam manajemen supply chain. Yang pertama, konfigurasi jaringan yang ada. Yang kedua, strategi dalam melakukan distribusi. Yang ketiga, ketersediaan sistem informasi. Yang keempat, manajemen inventory, yaitu meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat inventory. Yang kelima, aliran dana. Dan yang terakhir, yang keenam, pelaksanaan supply chain. Ya, penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.